Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi terkait BPHTP dan Bea Materai yang beranggotakan saya Aulia, Rifan, dan Monica. Materi pertama yaitu BPHTP akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa sih itu BPHTP? BPHTP merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya itu dasar hukum pengenaan BPHTP. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTP, PP nomor 111 tahun 2000 tentang pengenaan BPHTP karena warisan dan hibah wasiat. Berikutnya PP nomor 112 tahun 2000 tentang pengenaan BPHTP karena pemberian hak pengelolaan dan sebagainya. Dan selanjutnya itu objek BPHTP. BPHTP adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak didapat diantaranya dari jual beli, hibah, warisan, putusan hakim, pemasukan dalam perseroan, penggabungan atau peleburan usaha, tukar menukar, hibah wasiat, pemisahan hak, dan hadiah. Pemberian hak baru yaitu kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Di luar pelepasan hak yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, subjek pajak. Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan akan dikenakan kewajiban membayar pajak. Selanjutnya itu cara perhitungan pajak. Nah, rumus dalam menghitung tarif BPHTP adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak dikali NPUP dikurang NPUP TKP. Saya Monica Delima akan menjelaskan materi tentang Bea Materai. Apa sih Bea Materai tersebut? Bea Materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Dasar hukum Bea Materai. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 PMK 03/2014 tentang bentuk, ukuran, dan warna benda materai. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 PMK 03/2014 tentang tata cara pemateraian kemudian. Objek Bea Materai. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A meliputi yang pertama itu surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan atau surat lainnya sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta gros. Yang ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan bentuk apapun. Yang kelima, dokumen atas surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan bentuk apapun. Dan yang terakhir yaitu dokumen lelang yang berisi kutipan risalah lelang dan lain-lain. Non-objek Bea Materai. Bea Materai tidak dikenakan atas dokumen berupa yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, yaitu memuat surat pernyataan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang,
bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk tujuan atas tanggungan pengiriman, surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan angka 5. Yang kedua yaitu segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah, daerah, bank, dan lembaga lainnya. Baiklah rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rifan Salim. Berikut saya akan menjelaskan poin tentang subjek biaya materai. Yang pertama, pasal 6 UU BM. Biaya materai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Yang kedua, dalam hal dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, biaya materai terhutang oleh penerima kwitansi. Yang ketiga, dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tanda tangan, maka masing-masing pihak terhutang biaya materai atas dokumen yang diterimanya. Dan yang keempat, jika surat perjanjian dibuat dengan akta notaris, maka biaya materai yang terhutang baik atas asli sahih yang disimpan oleh notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terhutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut. Poin berikut tentang cara penulisan biaya materai. Yang pertama, dengan cara menggunakan benda materai yaitu kertas materai dan materai tempel. Dan yang kedua, menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang pertama, sistem komputerisasi. Yang kedua, teknologi pencetakan. Dan yang ketiga, mesin cetak digital. Poin selanjutnya tentang pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan biaya materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang biaya materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Yang kedua, objek pemateraian kemudian. Yang pertama, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Objek kedua, dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, dokumen yang semula tidak terhutang biaya materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Subjek pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian dilakukan oleh pemegang dokumen. Subjek yang pertama, pihak yang akan menggunakan dokumen sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Subjek yang kedua, pemilik dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, pihak yang akan menggunakan dokumen yang dibuat di luar negeri untuk digunakan di Indonesia. Poin terakhir tentang pelunasan biaya materai dengan pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian dilakukan atas satu, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, dokumen yang biaya materai tidak atau dikurang dilunasi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Cara pelunasan pemegang dokumen. 1. Biaya materai melalui SSP dan materai tempel. Yang kedua, denda melalui SSP. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan atau yang kami presentasikan dapat manfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.